Ya lo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Vietnam yang berjudul Macaron. Hayo kita mulai. Zaman dahulu ada sebuah cerita tentang dewa penguasa laut yang saling bermusuhan dan bertarung memperebutkan daerah kekuasaan. Tidak terhitung banyaknya pertumpahan darah sehingga laut tersebut dinamai Laut Darah. Ada lagi sebuah benua yang diliputi awan dan guntur sepanjang masa. Bagi yang berani masuk tidak akan bisa keluar lagi dari tempat itu, tapi kabarnya di sana adalah daerah yang makmur hadiah dari Dewa Kayu. Karena itulah kekuatan luar selalu menginginkan flora langka yang berharga. Tak jauh dari sana ada pula Tuan Abadi dengan pemandangan bukit pasir tanpa ujung. Siangnya berapi-api dan malamnya dingin yang bisa memecahkan batu. Di dasar Tuan Abadi hidup cacing iblis menyeramkan yang berkelompok. Kabarnya air liurnya beracun bahkan bisa melunturkan daging. Cacing hidup berdampingan dengan bunga raksasa yang disebut Trulung Tao. Di kutub utara barat terletak kerajaan bulan tua dengan daratan berbentuk bulan sabit dan ada 5 suku yang tinggal di sana bernama Kitsune, Draconian, Noves, Goblin, dan Golem. Terakhir di kutub utara, benteng terakhir untuk mencegah percampuran ras kerajaan kuno tempat manusia bertarung sengit melawan kekuatan misterius dan makhluk aneh. Di klan inilah monster kuno tanpa identitas nama tak terhitung jumlahnya. Orang tidak berani menyebut nama monster aneh nan kuat itu, tapi salah satu contoh ras tersebut adalah vampir. Masa berlalu dan seorang pria mengaku tidak mengingat saat dia masih menjadi manusia dan ingatannya pun dimulai saat Tuan Long membangunkannya dengan panggilan Chuang. Saat ini jugalah Chuang menjadi kepala pelayan Tuan Long yang mengurus segala keperluannya. Masa itu adalah ratusan tahun lalu bahkan ribuan tahun yang lalu. Kabarnya sewaktu Chuang belum eksis, Tuan Long telah bertempur dalam perang besar di antara klan vampir. Racun dari vampir kuno masuk ke aliran darahnya dan menyiksanya sejak perang berakhir. Sekarang, di saat 9 planet sejajar dan golongan darah Resus sudah berkumpul, ritual pembersihan akan dilangsungkan. Untuk mengumpulkan Resus darah yang diinginkan, mereka berkedok ingin mencari 5 pembantu baru dengan bayaran yang fantastis. Singkat cerita, inilah 5 gadis yang diterima magang di kastil yang bernama Ngan, Kim, Huong, Tu, dan Queen. Selama di sana, mereka tidak diperbolehkan menggunakan ponsel dan diminta untuk melaporkan kesehatan masing-masing dengan alasan Chuang ingin memastikan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang sehat. Tugas apa saja yang harus dikerjakan sudah tercatat di sebuah buku masing-masing dan mereka dilarang keras untuk masuk ke kamar Tuan Long tanpa izin. Satu hal lagi, semua pembantu yang sudah berada di rumah itu mengalami masalah pendengaran dan mereka diharuskan berbicara dengan bahasa isyarat ataupun dengan menulis. Belum bekerja saja, Tu sudah melanggar aturan dengan menelpon ke pihak redaksi untuk mengabarkan situasi di kastil tersebut. Dia menyembunyikan ponselnya di sebuah pohon dan hal itu dilihat oleh Ngan. Malamnya, Ngan juga melakukan hal yang sama. Dia diam-diam menelpon seseorang untuk mengabarkan tentang Sikon di sana. Alasan Ngan di sana karena mempunyai dendam pribadi dengan vampir yang sudah menewaskan seluruh keluarganya. Ceritanya, dia satu-satunya orang yang diselamatkan oleh pria berjubah ini sekitar 20 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang Ngan belum pernah melihat wajahnya. Syarat jika ingin melihat wajahnya, Ngan harus berhasil menjalankan misi dan bergabung di organisasi. Ganteng gitu. Pulangnya, dia bertemu dengan Chuang yang bertanya dari manakah anak perawan yang keluyuran malam-malam begini. Alasan Ngan, dia hanya mencari udara segar karena belum bisa tidur. Walaupun terdengar standar, Chuang tidak berminat untuk menyecernya lebih jauh. Besoknya Kim terlihat mempelajari tugas-tugasnya dan sebenarnya dia juga mempunyai niat lain. Diam-diam dia menyelinap dan membuka sebuah kotak yang berisikan botol-botolan kecil cairan yang kegap oleh Chuang. Berbagai alasan diberikan dan sebenarnya Kim sudah menyembunyikan sebotol kecil di belakangnya dan Chuang mengingatkan agar dia tidak perlu melakukan hal-hal yang sia-sia. Di momen itu Tuan Long muncul dan meminta Chuang melepaskannya dengan memberikan peringatan pertama. Malamnya Kim mencari tahu tentang apa yang bisa dijadikan senjata untuk membunuh vampir yang salah satunya adalah ludah manusia serigala. Besoknya Tu mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu kamar Tuan Long tapi kegap oleh Kim. Tuan muncul dari bawah tangga dan berkata keingintahuan yang berlebihan itu tidak baik. Kim pun langsung menarik Tu pergi ke kamarnya. Ngan baru saja lewat di depan kamar dan Kim tertarik untuk mengikutinya dari belakang.
Di kamar Tuan Long, dia mengingatkan Chong untuk memperhatikan baik-baik para pelayan agar tidak membuat kekacauan suatu hari. Tu sendiri masih bertanya-tanya bagaimana bisa Tuan Long terlihat masih muda dan baik-baik saja. Yang bikin pusing itu lebih pada bagaimana dia harus melaporkan hal ini ke atasannya. Daripada hanya duduk dengan keraguan, Tu berpikir sebaiknya dia melakukan sesuatu yang walaupun dia sendiri tidak tahu harus ngapain. Sewaktu dia menuruni tangga, sialnya lagi-lagi dia kepergok oleh Chong. Tu berlari ke arah hutan dan di sana ternyata sudah ada Ngan yang sedang asik menelpon untuk memberikan informasi lanjutan ke tuannya dengan menggunakan ponsel Tu. Dia juga sempat mengirimkan foto kastil dan kelakuan Ngan sendiri dipergoki oleh Kim tanpa dia sadari. Setelah Ngan pergi, sekarang giliran Tu yang ingin melakukan panggilan. Sialnya lagi yang ngegapin dia itu Chong sendiri dan dia pun diadili. Foto kastil itu membuktikan semuanya tapi Tu berkata itu bukan hasil jepretannya. Semua identitas Tu sudah diketahui yang adalah wartawan. Ngan sedikit gugup tapi berusaha untuk menyembunyikannya. Tu disuruh kembali ke kamar dan berkemas karena dia akan dipulangkan. Sebelum pergi, Tu masih kekeh dia tidak pernah mengambil foto tentang kastil dan menolak untuk disalahkan. Ini tentu pelajaran untuk para gadis yang tersisa. Jangan berpikir licik dan menganggap orang lain itu naif. Di tengah jalan, Tu dicegat oleh Chong dan dia langsung pingsan setelah dihipnotis. Cewek-cewek mulai membicarakan anggur merah yang diminum Tuan Long yang dipikir mungkin darah yang diminum para vampir. Tuan Long sendiri mendengar percakapan mereka dan hanya tersenyum sinis. Besoknya, acara bersih-bersih dan Queen sengaja menyenggol Ngan yang terjatuh tepat di pelukan Chong. Drama percintaan pun sepertinya baru akan dimulai dan Tuan Long yang ada di sana pun memilih pergi daripada munteh. Chong bersikap tegas menjaga wibawa yang katanya sih gosip gak seharusnya ada di rumah ini dan berjalan pergi. Malamnya Chong menemui Tuan Long dan Tuan berkata, hari saat 9 planet sejajar akan tiba yang hanya terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun. Kelima gadis itu sudah dikumpulkan karena memiliki resus darah yang langka, tapi masalahnya sekarang Chong yang tidak terlihat seperti biasanya. Chong menegaskan semua berjalan sesuai rencana dan selama ini juga tidak pernah mengecewakannya. Tuan tersenyum dan menjawab sebelumnya memang belum pernah, tapi sekarang entahlah. Chong pun tidak ingin menanggapi lebih dan permisi karena masih ada yang harus diperiksa. Sebelum pergi, Tuan menepuk pundaknya dengan berkata, yang harus diperiksa itu di sini sambil menunjuk ke jantungnya. Malamnya, Ngan berkeliling rumah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kastil itu, sedangkan Chong masih bertanya-tanya, jika bukan Tu yang mengambil foto, lantas siapa? Dia berpikir harus menguji para gadis itu untuk mengetahui kebenaran. Huang sendiri juga mempunyai misi di rumah itu yang ingin menjadi nyonya dan menguasai kastil. Besoknya Chong mengumumkan tes akan dilakukan hari itu juga, yang padahal harusnya masih beberapa hari lagi. Tes kali ini adalah tes memasak untuk Tuan dengan memakai bahan seadanya di rumah itu. Semua orang terlihat gugup karena tidak bisa memasak dan hanya Kim yang terlihat ceria. Ini membuat Queen curiga dan diam-diam mengkopi resepnya saat Kim tertidur. Mereka pun menghidangkan masakan yang sama yang diakui Queen itu adalah resep tradisional kepunyaan ayahnya. Semua masakan dicicipi dan giliran makanan Queen, Tuan Long langsung terbatuk-batuk yang langsung dibawa ke kamar. Dia segera diberikan obat mujarab dan membaik setelahnya. Tuan berkata yang dimakannya tadi itu sudah tercampur dengan liur manusia serigala. Jadi gue bisa nempel. Queen tidak mengerti apa yang sudah terjadi dan untuk memastikannya, dia ingin mencicipi masakannya tapi langsung dicegah Kim yang beralasan terlalu berbahaya. Chong menemui para gadis dan Queen protes yang katanya jika supnya beracun, maka sup Kim juga harusnya sama karena mereka mempunyai resep masakan yang sama. Chong mencicipi sup Kim tapi ternyata dia baik-baik saja dan akhirnya Queen disuruh berkemas dalam 30 menit. Jadi yang terjadi adalah Kim tahu Queen sudah menyontek resepnya dan setelah itu dia sengaja menuangkan racun ke dalam masakannya lalu ditukar saat kedua pria ini turun. Queen pun akhirnya tereliminasi tapi sebenarnya darah orang-orang tereliminasi ini sudah disedot dan ditaruh di tabung. Setelah itu Chong muncul di belakangan dan ngobrol beberapa kalimat saja sudah membuat Ngan menyimpan perasaan kepadanya. Besoknya dia melamunkan ini semua yang harusnya tidak terjadi karena Chong adalah vampir terlebih klan mereka lah yang menyebabkan keluarganya tewas. Lamunan itu membuat Ngan tidak sengaja melukai jarinya dan Huang yang melihat darah itu tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman yang langsung berjalan pergi. Chong sendiri menahan diri yang haus darah dan menyuruh Ngan segera membalut jarinya dengan perban. Di kamar, Huang terlihat panik dan mengkonsumsi obat alergi yang kegap oleh Chong.
Dia ternyata alergi darah dan tidak pernah memberitahukan ini kepada Chuang karena takut dieliminasi. Huang pun memikirkan bagaimana caranya memenangkan hati Tuan Long agar posisinya aman di hunian itu. Bagaimanapun dia datang bukan dengan tujuan sebagai pembantu tapi ingin menjadi nyonya. Di tempat lain, Chuang tampak menelpon seseorang yang mengabarkan sampel ludah manusia serigala itu sudah diterima dan bertanya-tanya dalam hati bagaimana orang yang dicurigai itu bisa tahu tentang racun tersebut di antara yang lainnya. Hal ini tentunya perlu diselidiki kembali. Dia lalu memanggil Kim untuk ikut bersamanya dan di momen ini, Huang berpikir saat yang tepat untuk mendekati Tuan Long. Di luar, Chuang menanyakan tentang rencana dan niat jahatnya di rumah itu tapi Kim mengaku hanya ingin menjadi pembantu. Kembali ke Huang, dia memulai triknya dengan menyiapkan minuman untuk Tuan Long, tapi ditolak mentah-mentah. Besoknya Huang tidak senang di saat Tuan berbicara sepatah dua patah dengan Kim, dan setelah Tuan berjalan pergi, Huang langsung menyindirnya. Dari ketiganya terlihat sekali hanya Huang yang bermaksud menggoda Tuan Long, tapi dicuekin. Pagi itu mereka diajak jalan berkeliling hutan hanya untuk menikmati pemandangan. Ada momen di saat Chuang berjalan bersama Ngan dan mereka pun mulai ngobrolin tentang kesukaan Ngan yang melihat bulan. Malamnya masing-masing mengingat momen kebersamaan mereka dan Ngan mulai memperlihatkan perhatiannya yang meminta Chuang untuk tidak terlalu banyak minum karena alkohol tidak baik untuk kesehatannya. Sebelumnya Chuang masih menjaga image di depan Ngan tapi setelah Ngan pergi, dia mengakui sudah jatuh cinta kepada Ngan sambil meneteskan air mata dan minum sampai tepar. Ada juga ya vampir yang lebay kayak gini. Karena gue ratu vampir. Di tempat lain, Kim terlihat melancarkan aksi dengan memeriksa kamar Tuan Long. Dari luar, Huang terdengar memanggil Tuan dan meminta izin untuk masuk ke kamar. Kim langsung bersembunyi saat Huang masuk. Segelas minuman itu selalu membuatnya penasaran dan baru saja dia ingin menyicipi, Tuan dengan cepat mengambil gelasnya. Huang menjelaskan dia hanya ingin berbicara tapi Tuan terus memintanya untuk keluar dari kamarnya. Karena perempuan ini terus berisik, minuman itu pun akhirnya disiram ke wajahnya. Minuman yang sebenarnya darah itu membuat Huang syok karena alergi darahnya yang kumat dan di momen ini, Chuang langsung menghipnotisnya sampai pingsan. Kim melihat semua ini dan terjawab sudah tentang siapa mereka sebenarnya. Vampir yang hidup abadi. Besoknya Chuang mengatakan Huang sudah dikirim ke rumah sakit karena alergi yang parah dan seseorang akan datang untuk mengambil barang-barangnya. Malamnya Tuan mulai mengkritik Chuang yang tidak lagi menjadikan dia sebagai prioritas di rumah itu karena jatuh cinta dengan Ngan. Bagaimanapun Tuan dan Chuang sudah bersama ratusan tahun yang sudah seperti keluarga menurut Tuan. Chuang berkata terus memelihara kesetiaannya sampai hari ini dan Tuan menjawab akan terus mempercayainya. Besoknya Kim memberitahukan bahwa Tuan dan Chuang adalah vampir kepada Ngan dan ingin membuat kesepakatan dengannya. Jika berhasil, Kim menjanjikan keabadian tapi Ngan tidak tertarik. Kim kemudian menggunakan cara lain dengan mengancam jika Ngan tidak bekerja sama dengannya, maka dia akan membocorkan rahasia pemakaian telepon secara diam-diam tempo hari. Ngan tidak takut dan tetap menolak. Dia malah menyarankan Kim untuk segera pergi jika tidak ingin mendapatkan masalah. Malamnya, Kim tetap berpikir akan menjalankan rencananya sendirian dengan botol cairan liur saktinya. Chuang juga melaporkan Kim yang sudah mencuri botol racun itu yang dipikir hilang saat pengiriman pos. Alasan Chuang membeli liur manusia serigala karena kali ini dibutuhkan untuk acara ritual. Chuang juga sudah menyelidiki asal-usul Kim yang katanya orang tuanya dulu dimatikan karena mereka ingin bergabung menjadi vampir. Keluarga lainnya tidak ingin terlibat dan Kim dikirim ke panti asuhan dengan memalsukan identitasnya. Mendengar itu, Tuan Long langsung memerintahkan untuk menghabisi Kim sedangkan Kim sendiri juga sudah bersiap untuk melawan. Mereka bertemu di lorong dan Kim dengan gampangnya dihabisi. Racun yang dipegangnya diberikan kepada Chuang dan Tuan menyuruhnya untuk mengurus sisanya. Malamnya Chuang menemui Ngan di rooftop untuk melihat bulan bersama. Dikira Chuang ingin menciumnya, nggak taunya Ngan dibikin pingsan. Chuang pun mengambil darahnya dan berkata tidak akan melepaskan Ngan. Chuang pun lalu berubah wujud dan mengisap darah Ngan. Singkat cerita, darah yang terkumpul disuntikan ke Tuan Long yang membuatnya semakin kuat dan abadi. Chuang mengucapkan selamat yang sudah menyelesaikan ritual transfer darah, tapi dia malah dihempaskan. Di tempat lain, Ngan sendiri ternyata belum meninggal tapi berubah menjadi wanita vampir. Di tangannya terdapat pesan yang bertuliskan, "Ikuti bau darahmu." Kembali ke Tuan Long, ternyata Chuang diperdaya.
Kali ini Tuan menginginkan ritual agung ini untuk menjadikannya lebih kuat dan jahat agar bisa mendominasi dunia vampir. Itulah kenapa Chuang dirubah menjadi vampir dari manusia biasa untuk membantunya. Sekarang Chuang tidak lagi dibutuhkan dan sewaktu Tuan ingin menghabisinya, sesosok bayangan lewat yang adalah Ngan. Dia mencoba menolong Chuang tapi tidak segampang itu. Tuan melakukan pengejaran dan mereka pun bersembunyi. Di sini Chuang mendapatkan tamparan karena sudah merubah Ngan menjadi sepertinya, tapi Chuang mempunyai alasan yang tidak ingin kehilangannya, tapi juga tidak bisa menolak perintah tuannya. Tuan tertawa dan berkata dia tidak menyangka mangsa yang dibesarkannya sekarang sudah jatuh cinta dan menjadi vampir. Jadi, bos yang menyuruh Ngan memata-matai kasir itu sendiri adalah Tuan Long yang menyamar. Ngan tersulut emosi mengetahui telah dipermainkan dan Tuan jugalah yang sudah menghabisi orang tuanya. Sekarang dia ingin membalaskan dendam dan pertempuran pun dimulai. 2 lawan 1 dan Chuang membalurkan cairan liur beracun itu ke sebuah tombak. Sebelum mereka beraksi, Ngan mencium Chuang dan mengungkapkan rasa cintanya. Si jahat datang yang langsung menyindir, "Manis sekali ya." Belum selesai. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan pertarungan dan di sini Ngan yang tertikam tombak tapi dia pun tidak ingin mati sia-sia. Tombak itu pun langsung ditempelkan ke Tuan Long. Setidaknya jika harus mati, mereka harus mati bersama. Chuang yang melihat itu tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa membawa jasad gadis yang dicintainya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.